Saudara, pengungsi di kota Rafah harus menyelamatkan diri dari lokasi pengungsian mereka karena kembali ke wilayah Gaza Tengah untuk menghindari perang yang terus berkepanjangan dan serangan brutal pasukan Israel. Sementara itu, layanan militer dan penyelamatan Israel akan bicara soal serangan roket ke kota Beersheba. Serangan tersebut mengakibatkan seorang perempuan terluka. Pernyataan Israel ini disampaikan setelah Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengatakan bahwa mereka menargetkan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap serangan terhadap warga sipil di Gaza. Militer Israel juga mengatakan bahwa total 5 roket diluncurkan ke arah kota Beersheba, di mana satu diantaranya berhasil dilumpuhkan oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel dan juga sebagian besar jatuh di area terbuka. Operasi terbatas Israel di Rafah mendorong Hamas mengeluarkan peringatan tidak akan ada gencatan senjata apabila tindakan militer diteruskan. Operasi menyebabkan relawan kemanusiaan termasuk dari Indonesia terdampak. Dan berikut liputan VOA untuk Anda. Serangan militer dan upaya Israel untuk menguasai perbatasan Rafah tak hanya menyebabkan bertambahnya korban jiwa dan memaksa, menurut UNRWA, sekitar 80.000 orang mengungsi. Menurut sejumlah lembaga kemanusiaan kepada wartawan secara virtual, dampaknya jauh lebih luas. Israeli army just give few hours to evacuate. We are talking about hundreds of thousands of people. They must be realized under minimum and satisfactory condition of hygiene, health, safety, and nutrition. And all of these criteria were not met. The Rafah crossing, it was the only point for the humanitarians, for the people to go in and out, but also for all the human. And now is closed, and we don't have any visibility. So more than ever, is Gaza is closed. Kondisi ini juga menyebabkan rencana pergantian relawan Mercy jadi terhalang. Tim medis Indonesia, EMT, Emergency Medical Team, itu seharusnya 7 orang keluar dan 7 orang masuk. Diputuskan memang tidak ada yang boleh keluar dan juga tidak ada yang boleh masuk. Namun saat ini kita memfokuskan untuk mengeluarkan tim EMT atau untuk keluar dari Jalur Gaza untuk mengamankan diri. Karena situasinya memang semakin berbahaya. 12 relawan yang tertahan di Gaza kini berada di sebuah fasilitas kesehatan tak jauh dari Al-Mawasi, di wilayah yang disebut cukup aman dari serangan di Rafah Utara. Pemerintahan Biden telah memperingatkan Israel untuk tidak melakukan serangan lebih luas di Rafah. Israel beralasan serangan di Rafah bertujuan menarget Hamas. Meski kelompok militan tersebut menyetujui proposal gencatan senjata pada Senin lalu, namun apa yang disetujui Hamas belum memenuhi tuntutan Israel, juga terkait pembebasan sandera oleh Hamas. Sikap Amerika Serikat dan Israel terhadap Hamas saat ini masih belum berubah. You've obviously conducted a limited operation with respect to the Rafah crossing in the past few days. You've also seen them order the evacuation of people. They have not yet launched a full-scale military operation, and I will let them speak to any plans that they might have. I will say on our behalf, we continue to have concerns about a potential Rafah operation. We have made that quite clear. We've made it clear with the Israeli government privately, and of course, everyone from the president on down has made that clear publicly. Namun tetap saja advokat kemanusiaan menilai Amerika Serikat dan Israel telah mempermainkan warga Gaza. Of course it was limited because they didn't roll and destroy everything, but even the use of these terms is ridiculous. And so I really don't have any comment on the numbers. We're playing a game now where the numbers really pretend to have some meaning. Yeah, it was limited in that they didn't kill everybody. It was useless in that it didn't need to be done. Sementara pintu perbatasan Gaza di Rafah ditutup oleh Israel, pemerintah Biden mendorong agar Israel membuka Rafah khusus untuk truk tangki bahan bakar. Sedangkan semua truk yang membawa bantuan kemanusiaan dialihkan melewati perbatasan Kerem Salom. Dari Washington DC, Yuni Salim, Naras Prameswari, dan tim VOA. Saudara, seorang perempuan meninggal usai cabut gigi di sebuah klinik. Sang suami berharap keadilan atas meninggalnya sang istri.